Ya, lagi ngerekam lagu. Mengundang para teman hadir pada besok tanggal 18 April jam 17.30 untuk buka bersama yang diawali dengan tausiah dari Ustaz Syarifin. Kemudian memberikan kita menyampaikan dalam kami mohon maaf bila ada kesalahan yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada Allah Ketua DKM, Ketua Maghrib, beserta Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tarawih Allah, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja syukur marilah sama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini detik ini dalam suasana hujan yang cukup deras kita masih diberikan nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dalam rangka menjalankan sholat kita, sholat tarawih dan sholat tahajud. Dan kita bersyukur hari siang kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan puasa yang ke-8 itu yang kelima Pak ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan sampai selesai Ramadan, seluruh rangkaian ibadah puasa kita bisa kita laksanakan. Amin. Amin. Salam dan salam dari Allah yang kita sampaikan pada Tuhan Allah besar Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan rahmat dan berkat kepada beliau dan para keluarganya, para sahabatnya dan insyaallah mudah-mudahan para kita sekalian sebagai umatnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi pengurus sudah menyampaikan ke saya bahwa ceramah ini kurang lebih 15 menit, berarti bukan yang kultum Pak. Kalau kultum itu kuliah 7 menit. Ada yang bilang kultum itu kuliah tanpa ulang menit. Nah, tapi kalau 15 menit berarti namanya kuliah. Kuliah 15 menit namanya baru kuliah. Jadi kita tidak ada pilihan, mau buru-buru di luar hujan. Mau ngapain lagi nih kita? Mendingan kita sama-sama di sini, di musola ini mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini saya akan menyampaikan satu materi yang berjudul hanya 3 kata saja, peduli terhadap Al-Quran. Mengapa kita peduli kepada Al-Quran dan bagaimana supaya kita agar kita menjadi hafalan peduli terhadap Al-Quran? 2 poin topik inilah yang insya Allah akan kita kupas, walaupun mungkin tidak tuntas karena waktu yang amat sangat terbatas. Semoga jemaah dapat mendengarnya dengan puas agar ceramahnya tidak langsung bablas.
Nah inilah Bapak Ibu sekalian, dua pertanyaan penting insya Allah akan kita bahas bersama. Dan sebelumnya kita perlu menyampaikan bahwa materi ini penting untuk kita bahas karena mengingat satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Ngomong-ngomong surat Al-Furqan surat berapa Pak ya? Surat itu ada 114 surat. Kita hafal sampai berapa surat Pak? Surat pertama adalah Al-Fatihah. Yang kedua adalah Al-Baqarah. Yang ketiga surat Al-Imran. Keempat An-Nisa. Kelima Al-Maidah. Keenam Al-Fatihah bermana saya. Padahal semua 114 surat ini. Kalau sampai kalau saja sudah macet, berarti berapa persen yang kita hafalnya nih Pak? Urutannya. Padahal kalau kita mau cepat nyari surat, kita harus tahu urutannya. Al-Qur'an adalah surat yang ke-25. Dalam ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, ya Rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan, telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang diabaikan. 14 abad yang silam ternyata Rasulullah Muhammad SAW telah menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saat itu banyak umat Islam yang telah menjadikan Al-Qur'an sebagai mahjur, sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan. Padahal mereka masih berjumpa dengan Rasulullah. Apalagi saat ini kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, semakin banyak kita saksikan orang-orang yang tidak perlu dengan Al-Quran. Boro-boro Al-Quran dibaca setiap hari, seminggu pun belum pasti, sebulan pun apa lagi. Ada mereka banyak yang bangga, wah di rumah saya nih Pak, Al-Quran itu bagus-bagus, masih rapi, gak ada lecek-lecek. Dengan bangganya dia sampaikan hal itu. Padahal namanya Al-Quran kalau masih rapi Pak, tidak ada leceknya, tandanya jangan dibaca, gak usah bangga dia. Tapi banggalah kalau ada Al-Quran di rumah yang lecek-lecek, tandanya sering dibaca. Dan ini menjadi satu keprihatinan kita bahwa saat ini jumlah orang-orang yang menyampaikan Al-Quran tentu tidak sedikit. Walaupun di sisi yang lain kita bangga, ada anak-anak kecil, ada mereka yang usia SD, SMP, ternyata sudah hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Satu sisi kita pun prihatin karena banyak orang-orang yang tidak peduli dengan membaca Al-Quran. Pertanda godaan setan semakin berat, godaan setan semakin tidak ringan. Karena apa? Karena setan semakin hari semakin bertambah. Dia beranak pinak, dia berkembang biak. Bahkan dalam satu buku yang berjudul Dialog dengan Jin Muslim karena Muhammad Ustaz Daud, setan ini Pak ternyata sekali melahirkan bisa 12 bayi setan. Kalau manusia kalau 3-4 sudah banyak. Di daerah saya ada yang ibu-ibu melahirkan 3. Dinamakan anaknya Fahri, Fahmi dan Fahrul. Ada di sini namanya salah itu. Enggak ada ya. Namanya Fahri, Fahmi dan Fahrul. Ini 3 ini. Kalau 12 namanya gimana ini ya? Sulit sekali. Jadi inilah beratnya kita saat ini. Setan makin hari makin banyak. Dia berkembang, dia beranak pinak. Godaan makin berat.
Dan hal ini sudah jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setan memang ingin umurnya diperpanjang. Kata setan dalam surat Al-A'raf ayat 14, setan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anzirni ila yaumil ba'ats." Ya Allah, sampai kami sampai hari berbangkit kelak. Allah jawab dalam ayat 15, "Qala innaka minal munzirin." Dan berkatalah Allah, sesungguhnya engkau termasuk orang yang dipanggil. Setan umurnya panjang sampai hari kiamat dia baru mati. Berat sekali berat kita Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kita harus tunduk pada Al-Quran. Mengapa? Yang pertama, karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup manusia, bukan sebagai petunjuk umat Islam saja. Tapi firman Allah jelas menyebutkan hudan linnas, bukan yang hudan lil muslimin, tidak demikian. Dalam Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an Karim. Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelas bagi petunjuk tersebut dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ayat petunjuk kira-kira penting nggak Pak ya Bu? Penting, amat sangat penting. Kalau kita mengabaikan petunjuk, jangan coba-coba kehancuran, kecelakaan, kejahatan, kemudaratan pasti dialaminya. Contoh yang mudah saja nih, di jalan raya ada lampu lintas, yang merah, yang kuning, yang hijau. Yang merah tandanya kita harus berhenti, yang hijau boleh lanjut, yang kuning harus hati-hati. Tiba-tiba lampunya merah, ada orang yang tidak mau berhenti, main terus saja. Apa akibatnya Pak? Ditabrak dia Bu. Karena dia dulu disuruh berhenti, nggak mau berhenti. Petunjuknya jelas menyuruh berhenti, merah masalahnya. Dia main lanjut terus, akhirnya kecelakaan. Ini contoh betapa pentingnya petunjuk harus diperhatikan. Kita beli barang elektronik, beli kendaraan, apakah ada buku petunjuknya? Ada buku petunjuknya Pak. Jangan coba-coba kalau kita tidak mau membacanya. Kita harus membacanya, kita harus memahaminya, agar kita bisa menggunakan barang tersebut dengan baik, bahkan bisa kita pelihara dengan baik. Kalau kita mau membaca petunjuk tersebut, pun demikian dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran sebagai petunjuk diabaikan, tidak dipedulikan, maka sudah pastilah kehancuran yang dialaminya, kemudaratan, godaan setan yang tertutup, keimanannya makin hari makin tipis, bahkan keimanannya jadi kritis, bahkan imannya sampai habis. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini banyak buktinya Bapak Ibu sekalian. Remaja-remaja muslim yang tadinya rajin ngaji, rajin baca Quran, tiba-tiba saatnya dia harus menikah, dapat jodoh, wanita yang cantik jelita, kaya raya, tapi akidahnya berbeda. Cinta bermain di situ, akidah digadaikan. Alhamdulillah. Orang tuanya menangis orang tuanya. Dan ini sering saya perhatikan. Banyak di antara mereka yang orang tuanya bahkan sudah menunaikan ibadah haji, di rumahnya ada musola, anaknya ternyata mempunyai jodoh yang lain akidahnya, akhirnya digadaikan akidahnya tersebut. Amat sangat menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebagai bukti bahwa dia tidak peduli terhadap Al-Quran, dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu sekalian,
kita berupaya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Yang kedua, mengapa Al-Quran ini harus kita pedulikan? Karena Al-Quran adalah obat penawar atas segala permasalahan hidup kita. Permasalahan yang semakin hari bukan semakin ringan, tapi justru semakin berat. Saking beratnya, banyak orang-orang tidak sanggup menyelesaikan masalahnya, akhirnya dia harus bunuh diri. Padahal orang yang bunuh diri ini tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Padahal kita diharapkan selesaikan masalah tanpa masalah. Tidak ada ayat apa ya? Tapi memang begitu buktinya, kita upayakan selesaikan masalah tanpa masalah. Jangan menyelesaikan masalah, justru nambah masalah. Mereka yang bunuh diri itu dikiranya tidak ada masalah, padahal nambah masalah. Karena orang yang bunuh diri nanti di akhirat kelak, mereka akan menerima balasan sama seperti kondisinya dia waktu bunuh diri. Allah jika ta'ulu ma'yaqulu ma'findar. Orang yang menikam dirinya maka nanti Allah sediakan, Allah siksa dia dengan tikamannya diri sendiri. Dengan kata lain, ketika dia bunuh diri pakai golok, pakai pisau, nanti dia bilang ya kelak Allah sediakan tajam, entah pisau, entah pedang, entah golok. Dia akan tikam dirinya sendiri. Lantas matikan dia tidak mati, dia sekarat, dia merasakan sakitnya yang amat sangat. Lantas Allah segerakan dia kembali, kondisinya fit kembali, sehat kembali. Lantas dia tikam dirinya lagi, lantas matikan dia tidak mati, dia sekarat, dia merasakan penderitaan yang amat sangat. Karena dia memaksakan kematiannya, bukan karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia bunuh diri. Kalau ada orang yang bunuh diri dengan terjun dari lantai ke-10, lantai ke-11, dia mati, maka nanti di yaumil qiyamah Allah akan berikan siksaan yang sama seperti dia saat matinya di dunia. Allah sediakan tempat yang tinggi, dia naik ke tempat tersebut, atas dia terjun dari tempat tersebut, atas matikan dia tidak mati. Dia sekarat, dia merasakan penderitaan yang amat sangat. Atas dia sedang bukan lagi, dia naik lagi ke tempat yang tinggi tersebut, dia terjun lagi dan seterusnya. Ini orang yang bunuh diri karena dia tidak sanggup menyelesaikan masalah dan dia tidak mengacu pada Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Padahal ada seorang sahabat Rasulullah, saat dia sedang mengalami hati yang resah gelisah, saat dirinya sedang gundah gulana, lantas dia datang kepada sahabat Rasulullah yang lain yang bernama Ibnu Mas'ud. Saat itulah sahabat tadi menyampaikan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, hati saya sedang resah gelisah, jiwa saya sedang gundah gulana. Bagaimana gerangan menyelesaikan solusinya, wahai Ibnu Mas'ud? Lantas sahabat Ibnu Mas'ud pun menyampaikan, wahai sahabatku, ketika engkau ingin menyelesaikan hatimu yang resah gelisah, jiwamu yang gundah gulana, maka laksanakanlah 3 hal. Apa 3 hal ini? Yang pertama kata beliau, datangi ke tempat orang yang baca Quran dan engkau dengarkan dan juga engkau ikut membacanya. Yang kedua kata sahabat Ibnu Mas'ud, datangi majlis taklim, dengarkan kajian Islam dan engkau belajar pahami tentang Islam. Dan yang ketiga kata sahabat Ibnu Mas'ud, datangi tempat yang suci di tengah malam dan bertahajudlah. 3 solusi dalam mengatasi segala permasalahan hidup kita. Dan yang pertama kata beliau, datangi tempat orang baca Quran dan kita mendengarkan atau kita membacanya. Nah, ini sebagai obat penawar. Jadi maksudnya Al-Quran sebagai obat bukan berarti lembaran Al-Qurannya dibakar, kemudian ditaruh di gelas, airnya diminum, bukan seperti itu. Al-Quran sebagai obat, maksudnya dengan Al-Quran lah kita menyelesaikan segala permasalahan hidup kita. Memang betul
Kalau ada orang pengobatan pakai suratul Fatihah, insya Allah ini pun sebagai obat juga, Pak. Kita nggak pusing-pusing. Ketika ada orang yang sakit, mungkin kondisinya darurat, yang kita punya hanya air putih, Pak. Monggo silakan air putih itu kita bacakan suratul Fatihah, maka insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mudah-mudahan akan mendapatkan kesembuhan. Dan ini pernah saya alami, Bapak Ibu sekalian, ketika saya sedang menjaga rumah sakit Angkatan Laut Benhil, jam 11 malam istri saya kebetulan telepon, katanya perutnya sedang sakit, sendirian di rumah. Langsung saya izin pulang. Tidak nyimpan obat macam-macam di rumah, hanya ada air putih. Di situ saya bacakan Fatihah, di situ saya mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diminum oleh istri saya. Alhamdulillah, selesai diminum, rasa sakit yang menusuk-nusuk tersebut hilang. Ini satu obat penawar juga atas kesembuhan satu penyakit. Karena apa? Karena ketika dibacakan suratul Fatihah, maka molekul-molekul di air tersebut akan membentuk suatu hal yang lain ketimbang air yang tidak dibacakan Al-Fatihah. Nah, ini sebagai bukti bahwa Al-Quran itu sebagai obat juga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dua hal mengapa kita harus peduli terhadap Al-Quran. Yang pertama, karena Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat penawar. Atas bagaimana upaya kita agar kita peduli terhadap Al-Quran? Yang pertama, upaya kita mengimani Al-Quran dengan seyakin-yakinnya. Dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, jangan ada satu ayat pun yang kita ragu. Jangan sampai keimanan kita akan terganggu ketika kita meragukan satu ayat. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ibarat kita nyebrang jalan, Bapak Ibu sekalian, kita ragu-ragu, maju mundur. Apa yang terjadi? Tabrak mobil, tabrak motor. Jangan kita ragu terhadap satu ayat Quran pun. Ibarat kita berumah tangga pun demikian, harus ada saling kepercayaan antara suami istri, harus saling terbuka. Insya Allah rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, agar kita peduli terhadap Al-Quran, mari kita berupaya membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan makhrajul hurufnya, tajwidnya, bahkan mungkin segi lagunya kalau bisa. Karena makhrajul huruf ini amat sangat penting. Satu huruf salah membaca akan salah maknanya, akan salah artinya. Ketika kita ucapkan ini shiratal mustaqim, pakai qaf, ini yang benar, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tapi ketika kita mengucapkan ini shiratal mustaqim, pakai kaf, ini salah kaprah. Karena artinya tunjukkan kami ke tukang sepatu. Sudah jauh artinya, satu huruf saja berbeda, Pak. Satu huruf saja berbeda, sudah main maknanya. Ketika azan, hayya 'alal falah, marilah kita mencari kemenangan. Tapi lamnya dikasih tasdid, hayya 'alal falah, artinya sudah berbeda. Bukanlah marilah mencari kemenangan, tapi marilah mencari petani. Karena falahun artinya petani. Ngapain orang azan dari petani, Pak ya? Sudah beda makna. Harus kita bisa berupaya membaca Al-Quran dengan baik. Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka kata Rasulullah, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran, agar rumah tersebut mendapatkan kedamaian, mendapatkan keberkahan. Percuma rumah yang mewah bertingkat tapi tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak ada keberkahan di dalamnya, tidak ada kedamaian di dalamnya. Kita berupaya membaca Al-Quran dengan baik dan baca Quran di rumah kita masing-masing ataupun mungkin di musola. Dan alhamdulillah bulan Ramadan ini banyak umat Islam yang semangat dalam membacakan Al-Quran. Dan alhamdulillah di sini ternyata
sudah banyak juga yang khatam Pak, insya Allah ya. Sudah berapa juz nih Pak? Ini bacaannya nih ada 5 juz, 6 juz, 10 juz. Ibu-ibu sudah ada khatam Bu? Belum ya? Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu juga diberikan kekuatan Bu ya. Karena ibu-ibu ini di bulan Ramadan sungguh amat sangat berat Pak. Mereka sebelum sahur harus menyediakan makan sahur. Kalau kita tinggal makan saja, bangun tidur, udah lama makan. Ibu-ibu masak Bu ya, nyediakan. Buka puasa pun demikian. Habis buka puasa banyak sekian piring, cuci piring. Kalau kita ya makan selesai sudah, tidak ada urusan cuci piring bapak-bapak ya. Berat ibu-ibu. Insya Allah ibu-ibu semoga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak juga demikian. Yang ketiga, agar kita perlu mendengar Al-Quran, mari kita berupaya mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, sebelum mengamalkan kita pahami dulu. Pahami isi kandungan Al-Quran lewat kitab tafsir, lewat tayangan televisi, lewat kajian di majelis taklim. Kita pahami betul. Dari mulai makna basmalah, bismillahirrahmanirrahim, apa sih makna basmalah? Jangan sampai kita baca Fatihah 17 kali, kita tidak paham maknanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. 17 kali kita baca, tapi kita tidak tahu makna. Jangan sampai terjadi. Kemudian ketika kita bisa memahami dengan baik, maka kita upayakan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Amalkanlah ayat Al-Quran kita dari Al-Fatihahnya, dari An-Nasnya dan lain sebagainya, surat-surat yang ada, kita berupaya mengamalkannya. Dan yang terakhir, kita berupaya untuk mendakwahkan isi kandungan Al-Quran. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun hanya 1 ayat. Inilah Bapak Ibu sekalian, hukum singkat yang dapat kami sampaikan. Walaupun singkat, tapi mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.